Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 210466150. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Indonesia Kuno dengan dosen pengampu Ibu Hera Hastuti. Saya akan menjawab soal pertama. Kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara? Jawabannya, data arkeologi yang berbentuk artefak maupun teks mengidentifikasi adanya hubungan antara masyarakat Nusantara dan orang asing antara lain India, Vietnam, dan Cina. Hubungan tersebut sudah terjalin dan berlangsung sejak zaman prasejarah. Adanya hubungan atau jaringan perdagangan yang menyelewati kawasan Nusantara juga diinterpretasikan dari keterangan kitab Ramayana. Kehadiran orang asing pada masa Indonesia kuno menjadi cerminan pergaulan multikultural di Nusantara. Indonesia memiliki dua angin musim yang sangat mempengaruhi pola pelayaran dan menjadi jalur perdagangan yang diminati pada zaman kuno, sehingga Nusantara menjadi penghubung perdagangan antara wilayah terutama India dan Cina. Terjalinlah hubungan pelayaran dan perdagangan antara India, Nusantara, dan Cina. Perkembangan jalur perdagangan tersebut menyebabkan interaksi yang lebih dalam dan berpengaruh terutama dalam segi kebudayaan dan kepercayaan. India dan Cina sama-sama berperan memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan mereka masing-masing, sehingga membentuk suatu tatanan baru di Nusantara, terutama dalam bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Soal nomor 2, jika saudara menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyat berada dalam kemiskinan? Jika saudara setuju dengan sikap Siddhartha Gautama, apa alasannya? Jika saudara punya pendapat lain, jelaskan dan apa alasannya. Jawabannya, jika saya menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk kehidupan rakyat, saya tidak akan mengambil jalan yang sama dengan beliau. Dari kecil beliau hidup dengan limpahan harta dan kemewahan. Jika saya berada di posisi beliau, limpahan harta tersebut dapat berubah sedikit lebih layak kehidupan rakyat di Magadha. Limpahan harta yang dimiliki oleh Siddhartha Gautama dapat dibagikan atau disedekahkan kepada rakyat yang pada saat itu hidup dengan ketidaksejahteraan. Namun di sini Siddhartha Gautama malah betapa seharusnya sebagai seorang pemimpin beliau memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Saya tidak setuju dengan jalan yang diambil oleh Siddhartha Gautama. Namun saya tidak dapat menyalahkan secara keseluruhan keputusan yang diambil. Siddhartha Gautama seorang yang dari kecil hidup dengan kemewahan dan kelimpahan harta serta kekayaan duniawi. Ketika melihat keadaan di luar istana yang berbanding terbalik dengan kehidupan di dalam kerajaan selama ini, tentunya akan muncul di benak pikiran beliau seperti mengapa harus ada usia tua, mengapa harus ada rasa sakit, kematian, penderitaan, dan apa arti hidup. Apa yang dilakukan Siddhartha Gautama dengan meninggalkan segala kehidupan yang mewah dan menjadi seorang petapa itu dapat mengubah cara pandangnya tentang kehidupan yang pada saat itu beliau mencari apa arti hidup. Namun kesalahannya di sini hal tersebut tidak dapat memperbaiki kehidupan rakyat. 3. Analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut ahli agama Buddha lah yang pertama masuk ke Nusantara. Jawabannya, sebab agama Hindu pada dasarnya bukanlah agama untuk umum, di mana dalam artian bahwa pendalaman agama tersebut hanyalah untuk beberapa golongan kaum Brahmana. Agama Hindu diterima dengan baik oleh masyarakat. Hindu memiliki aturan yang jelas dan memiliki Tuhan, sedangkan Buddha hanya sifat kemanusiaan atau humanistik. Teori kaum Brahmana dianggap memiliki data dan analisis yang kuat.
sehingga munculnya beberapa kerajaan kuno di Nusantara yang bercorak Hindu. Pertanyaan nomor 4, ada banyak faktor yang menjadi kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh pada zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya, dan maupun pengetahuan. Dari segi politik, Sriwijaya mampu mengembangkan kerajaan melalui keberhasilan politik, ekspansi atau perluasan wilayah. Yang penting untuk perdagangan bahkan ekspansi wilayah sampai ke semenanjung Malaya, Thailand dan juga Myanmar. Hubungan dagang juga terjalin dengan bangsa India dan Tiongkok, bahkan dengan tanah Arab berada di bawah Khalifah Umar. Hubungan Sriwijaya dengan Cina juga semakin erat pada abad ke-10. Pertukaran dinasti pada saat itu membuat intensitas perdagangan Sriwijaya di negeri Tiongkok semakin berkembang pesat. Kerajaan Sriwijaya juga menaklukkan bandar pelabuhan di negeri jiran yang merupakan persaingan perdagangan dari Sriwijaya, sehingga begitu Sriwijaya semakin mendominasi sektor perdagangan yang memperluas daerah kekuasaan. Untuk memperkuat posisi tersebut, Sriwijaya mengambil kebijakan untuk menjalin hubungan diplomasi dan kekaisaran Cina. Kedaulatan Sriwijaya yang memiliki letak yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara menjadikan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transito. Kedudukan dalam perdagangan yang baik juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana, yaitu Bala Putradewa. Dari segi agama, kebudayaan dan pengetahuan pendidikan dalam pendidikan dan perkembangan pesat terbukti. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha dan di Asia Tenggara sesuai dengan berita di Sing pada abad ke-8 terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha di bawah pimpinan pendeta terkenal yaitu Saikhairiti. Pemuda Sriwijaya juga mempelajari agama Buddha dan ilmu lainnya di India yang tertera dalam prasasti Malanda. Dari segi sosial ekonomi budaya, bidang ekonomi kedaulatan Sriwijaya sangat berpengaruh dalam mengendalikan jalur perdagangan Selat Malaka dan Sunda. Jalur sentral perdagangan antara bangsa pada masa Sriwijaya memiliki berbagai aneka barang atau komoditas yang menjadikan Sriwijaya sangat kaya pada masa itu. Sosial ekonomi pun baik dan makmur pada masa itu. Bahkan dalam hal ini dibukti dengan kemajuan di bidang kebudayaan melalui beberapa peninggalan seperti stupa, candi arca, patung dan ditemukan di Jambi, Muara Takus, Gunung Tua serta Bukit Siguntang. Agama Islam luasnya kedaulatan Sriwijaya membuat menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia, dan hal ini membuat para pedagang dan ulama Islam dari Timur Tengah masuk ke Nusantara sehingga bersentuhan dengan dunia Islam dan menyebar ke Nusantara. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan soal UTS Sejarah Indonesia Kuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.